Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Hey, Han Xinyi sedang dalam berada di UKS. Kau harus menjenguknya. Lin Mo merespon, enggak, aku tidak akan pergi. Lin Mo, meskipun kau tidak menyukai siapapun, semua hal ini terjadi karenamu. Benar, begitulah yang terjadi. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada Han Xinyi? Bukankah kau seharusnya memberitahu keluarganya? Baiklah. Baiklah. Udah, lupakan. Kami sudah menyelesaikan apa yang harus kami lakukan. Terserah padamu apa kau mau pergi atau tidak. Udah, ayo pergi. Terus Lin Mo di sini, dia ternyata pergi nih. Terus Lin Mo akhirnya pergi nih ke health center. Apa sih health center? Sekolah gue sebutannya health center sih. UKS. Nah, terus udah sampai di depan, apakah aku harus pergi? Terus dokternya keluar nih, jarang-jarang ya yang jaga UKS cowok. Biasa cewek nggak sih panggil sus gitu? Tapi ini dokternya lah. Dia berkata, kau datang untuk melihat Han Xinyi kan? Dia di dalam. Kau boleh masuk. Aku hanya... Tapi karena udah ngomong gitu, ya udah. Akhirnya Lin Mo masuk. Dalam hati Lin Mo, ya karena aku sudah di sini, apalagi yang harus kulakukan? Terus Lin Mo datang. Ku dengar kau ternyata Han Xinyi berkata, aku minta maaf kalau kau salah paham dengan apa yang Chow Yutang katakan. Aku hanya tidak menyukai caranya membuatmu terlihat seperti laki-laki lemah di depan semua orang. Hanya itu. Dalam hati Lin Mo, laki-laki lemah. Untungnya itu hanyalah sebuah salah paham. Kau adalah lawan yang jarang mendapat pengakuanku, dan aku tidak ingin kau beranggapan bahwa aku sama seperti para perempuan itu. Seperti mereka yang hanya menginginkan tubuhmu. Seharusnya aku tadi mengambil fotomu saat kau berekspresi seperti itu. Jangan khawatir, aku tidak sama seperti mereka. Dalam hati Lin Mo, bahkan di dunia ini, fakta bahwa dia telanjang di depanku membuatku gak bisa mengontrol ekspresi dan detak jantungku. Lin Mo berkata, apa kau hanya berlagak kuat? Tentu saja tidak. Terus Lin Mo melanjutkan, kau terlihat buruk dalam menangani luka. Sini, aku akan membantumu. Aku tahu sedikit tentang obat-obatan. Jangan, kau gak perlu melakukannya. Udah, jangan bergerak. Baiklah. Lalu Lin Mo mulai mengambil kaca-kaca, pecahan kaca yang ada dari ring basket. Terdapat banyak pecahan kaca di kakimu. Aku akan mengeluarkan semuanya, lalu memberi disinfektan pada lukanya, dan kemudian akan kuperban. Dengan begitu luka ini tidak akan meninggalkan bekas luka di kakimu. Terus sampai sore. Nah, udah selesai. Dengan ini aku sudah merawat masalah kakimu untuk sementara. Sekarang aku tinggal mengobati punggungmu dan bokongmu. Bokongku? Lin Mo melanjutkan, benar. Bagaimana dengan bokongmu? Apa itu udah gak terasa sakit lagi? Apa ada bagian yang terasa sakit? Rasanya ada satu di bokongku. Aku akan mengeluarkannya sendiri. Aku paham, tapi kau tidak akan bisa meraih bagian itu. Kau gak perlu khawatir, aku bisa mengurus bagian itu juga. Aku akan melakukannya sendiri. Dalam hati Han Xinyi, apa yang dia pikirkan? Bahkan di dunia ini, menunjukkan bokongmu pada orang lain adalah hal yang tidak mungkin. Lin Mo berkata, kalau begitu lepaskan pakaianmu. Pakaian? Tapi aku sudah... Tunggu, kalau begitu maksudnya... Gak mau. Kau, maksudmu apa? Lin Mo melanjutkan, jangan khawatir, aku hanya akan mengobati lukamu, bukan seperti aku menginginkan tubuhmu. Han Xinyi membalas, bahkan kalau memang benar begitu, itu tidak akan terjadi. Anggap aja ini adalah luka kecil. Jadi kau gak perlu melakukan hal-hal yang merepotkan seperti itu hanya untuk luka kecil. Jangan buang-buang waktuku. Cepat berbalik. Di sini Han Xinyi di mata Lin Mo. Aku nggak mau diobati. Lin Mo melanjutkan, kenapa kau berperilaku seperti anak kecil? Bukankah kau seharusnya itu kuat, perempuan dewasa? Apa kau bercanda? Tentu saja bukan karena itu. Baiklah, berbaliklah. Aku akan melepas pakaianku. Oke. Dan jangan mengintip. Lin Mo merespon, udah aku bilang, aku tidak tertarik padamu. Nah, aku udah selesai melepas pakaianku. Kenapa kau malah menutup tirainya? Setelah kelas selesai, banyak murid yang berada di luar. Kupikir kau gak ingin dilihat orang lain ketika telanjang, bukan? Tengkurap lah. Telungkup. Gue ngomongnya tengkurap ya? Tengkurap. Telungkup.
Telungkuplah di ranjangnya. Jangan melihat hal yang membosankan. Aku sudah siap. Dan di belakang ternyata juga ada banyak tuh. Ya udah, aku akan mulai kalau gitu. Dalam hati Linmo, sial. Apakah perempuan di dunia ini nggak punya rasa malu? Lalu Linmo mulai melepaskannya satu persatu. Dalam hati Han Xinyi, aku nggak tahu kalau ternyata Linmo bukan hanya hebat dalam bermain catur, tapi dia juga hebat dalam mengobati luka. Enggak, bahkan Ras Demon pun nggak bisa selihai dan selembut ini. Bisa aja dia benar-benar. Dan Linmo udah selesai kayaknya ya. Dalam hati Linmo, langkah selanjutnya adalah mengoleskan obatnya dan memperban punggungnya. Untungnya dia adalah seorang kultivator. Semisal dia hanya orang biasa dengan luka seperti itu, dia tidak akan bisa berpindah dari tempat tidur selama sebulan. Terus akhirnya udah hampir malam ya, udah gelap ya. Linmo berkata, "Hei, aku udah selesai mengobatinya." Tapi ternyata Hans ini tidur. Dia tertidur. Merepotkan sekali. Dan jaketnya dikasih, Linmo keluar, tiba-tiba ada yang nongol nih. "Hei, mainan Chow Yutang, sekarang sudah malam. Apa kau mau kuantar pulang?" Ternyata ada yang Tianyu nongol. "Kenapa kita nggak bermain game aja? Ayo bermain kucing dan tikus. Kau akan menjadi tikusnya. Dan mulai sekarang kau harus berlari secepat mungkin. Aku akan menjadi kucingnya. Aku akan mengejarmu. Dan ketika aku menangkapmu, aku akan mencabik-cabik dirimu. Lalu aku akan memotong seluruh tubuhmu menjadi 108 bagian dan mengirimkannya ke Chow Yutang satu persatu. Dengan begitu, Nyonya Chow akan selalu menunggu untuk mendapatkan bagian tubuhmu tiap harinya. Aku penasaran berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk menangkapmu. Baiklah, larilah tikus kecilku. Aku akan mulai memburumu malam ini. Oh iya, dan jangan terlalu memikirkannya berlebihan, karena kau tidak akan bisa kabur, Chow Yutang. Kau akan membayar hal bodoh yang telah kau lakukan padaku." Terus Linmo jalan. Dalam hati Linmo, kelihatannya dunia immortal ini sudah gak ada harapan lagi. Seorang manusia biasa seperti Yang Tianyu bukanlah seseorang yang harus ditakuti. Tapi jika seseorang membuatnya marah, dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan balas dendamnya. Jika semua hal ini menjadi terlalu rumit, dunia immortal akan segera jatuh ke dalam kekacauan dan akan sulit bagiku untuk menyembunyikan identitasku. Lalu Linmo pergi ke sebuah toko nih, For Clients with Elegant apalah nama tokonya. For Clients with Class and Style, yang berarti mungkin toko baju. Selamat datang. Dalam hati Linmo, lebih baik aku mengganti pakaianku terlebih dahulu. Yang Tianyu meninggalkan tanda padaku ketika dia menyentuh pundakku. Karena identitasku tidak boleh ketahuan, aku gak boleh sembarangan menghapusnya. Jadi aku harus mengganti pakaianku. Lalu beberapa saat kemudian, Chen Xiu, "Ya master, nih buang pakaian ini sejauh mungkin dari rumah kita." Baik. Dalam hati Linmo, kuharap hal ini hanyalah gertakan. Tapi jika dia mencoba melakukan sesuatu lagi di depanku, aku akan menghancurkannya. Sekarang kita balik ke UKS sekolah di mana si Han Xinyi udah bangun. Dalam hati Han Xinyi, meskipun aku sudah bertahun-tahun bertarung di medan perang, aku gak pernah seceroboh ini. Aku gak percaya kalau aku menurunkan kewaspadaanku di depan seorang murid SMA dan tertidur. Artinya aku berhutang padanya. Terus Han Xinyi mengingat perkataan Chow Yutang. "Apa yang bisa kau berikan untuk Linmo?" Bagaimana jika aku mengajaknya makan malam? Aku ingat kalau dia menyukai makanan yang enak. Oh, kurasa ini saatnya untuk melakukan riset tentang apa yang disukai laki-laki untuk makan malam. Tunggu. Kau pasti bercanda. Apakah aku, ratu dari ras demon, berutang pada seorang remaja? Ini. Terus jaketnya entah kenapa dicium, baunya enak. Terus Han Xinyi pulang. Aku menyerah. Kenapa banyak sekali aturannya? Bahkan jika dibandingkan dengan aturan di dunia demon, gak ada yang serumit aturan di dunia ini. Aku gak punya waktu untuk mengkhawatirkannya. Doppelganger, temannya aku latihan lagi. Kita akan latihan seluruh proses dari mengajak dia keluar untuk makan malam besok. Aku paham. Tapi kau belum memesan restorannya. Dan kau juga belum memastikan waktu atau tempat makan malam bersama Linmo. Han Xinyi yang asli berkata, oke berarti gue manggilnya Han Xinyi, klonnya ya klon aja ya. Han Xinyi berkata, hubungi dia dan ajak dia makan malam di Cui Shanke besok setelah kelas. Klon bertanya, kenapa aku? Han Xinyi menjawab, beberapa saat lalu dia baru aja melihatku telanjang dan dia bahkan memperban lukaku dan aku yakin dia melihat semuanya. Bagaimana mungkin aku masih berani menelponnya setelah kejadian itu? Klon berkata, baiklah, aku paham. Aku akan langsung menelponnya. Tunggu, jangan langsung gitu. Terus ternyata teleponnya diangkat. Halo, Linmo. Aku yang mentraktirmu makan malam untuk membalas hutangku padamu. Ya lebih tepatnya, aku gak suka berutang pada orang lain. Dalam hati Han Xinyi, aku sudah tamat. Dia tidak melakukan sesuai yang direkomendasikan di internet. Si klon berkata, baiklah kalau begitu kita sepakat. Sampai jumpa besok malam sepulang sekolah di Cui Shanke. Dalam hati Han Xinyi, dia bilang iya. Katanya iya. Ye, bagus. Tiba-tiba dan datang nih. Han Xinyi, apa kau masih bangun? Jangan berisik, sekarang sudah larut malam. Baik, oke, aku paham. Sini, berikan ponselnya. Aku akan melakukan reservasi. Halo, ini aku, Chen Letian. Apa kau di sana? Dalam hati si klon pelin-pelan sekali dan temperamental. Nah, di sini ya, Chen Letian BTW si lele ya.
Han Xinyi berkata, buat reservasi untuk 2 orang untukku di restoran Cui Xiang untuk besok malam sepulang sekolah. Aku akan mengajak seseorang yang penting untuk makan malam. Jadi aku memintamu untuk memilihkan kokinya, bahannya dan hidangannya. Baiklah, aku paham. Lalu kau ingin kategori makanan yang seperti apa? Tentu saja yang terbaik. Aku ingin semua bahannya terlihat biasa. Lalu buat kokinya memasak makanan secara langsung di depannya dan menyajikannya secara langsung. Tentu akan kusiapkan semuanya. Oh iya, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan koki terbaik di klan Heavenly Demonmu itu. Baik, aku akan melakukan yang terbaik. Itu aja deh. Yaudah, ayo berlatih lagi. Oke, akhirnya Shen Letian menelpon seseorang. Orang yang ditelepon berkata, apa kau yakin kau ingin koki terbaik di klan kita? Iya, aku yakin. Sang ratu yang memintanya secara langsung padaku. Ini adalah tanda kutip tes pertama yang dia berikan kepada kita. Kita nggak boleh mengacau. Orang di telepon bertanya lagi, hanya saja orang-orang yang memiliki skill kuliner yang luar biasa di klan Heavenly Demon semuanya penting dan terkenal. Apa yang salah sampai kau meminta mereka untuk memasak untuknya? Shen Letian membalas, pahami situasinya dengan jelas. Semua ini tentang Ratu Demon. Kita nggak punya pilihan atau hak untuk meragukannya. Ikuti aja instruksinya dan lakukan apa yang kuminta agar tidak terkena masalah. Orang yang telepon berkata, baiklah, aku mengerti. Besok aku akan mengirimkan seseorang untuk mengambil alih restoran Cui Shanke. Serahkan padaku. Dalam hati Lele, waktu itu aku mengacau di kontes kecantikan. Jadi kali ini aku tidak boleh membuat kesalahan lagi. Kenapa sang Venerable Demon sampai membuat keributan seperti itu untuk mengundang seseorang untuk makan malam? Lalu Han Xinyi duduk. Dalam hati Han Xinyi, tidak aku sangka. Setelah berlatih semalaman, setiap kalimat sudah kulatih dengan hati-hati. Itu sangat mudah. Jadi jangan khawatir jika terjadi kesalahan. Han Xinyi membalas, bagaimana bisa aku gak khawatir? Ini bukan hanya makan biasa. Terus di saat jam makan siang, Cha Yutang lagi duduk di kursi itu di luar. Membosankan sekali. Padahal aku bisa menang tanpa harus menggunakan energi spiritku. Tapi amarahku memuncak dan akhirnya aku menggunakannya. Aku kalah taruhan karena terlalu emosi. Oh, aku kalah karena Cha Yutang pakai kekuatan spiritnya. Pantes. Aku kalah taruhan karena terlalu emosi. Sekarang semua orang akan berpikir kalau Han Xinyi lebih baik dariku. Kenapa harus catur? Tunggu, jika itu catur, aku bisa bermain dengan mereka juga. Ada nelpon. Waktunya nggak pas. Halo, Cha Yutang sudah tidak berada di dunia ini lagi. Aku akan menghargai kalau kau mau membakarkan kertas dan dupa untuknya. Orang yang telepon berkata, Nyonya Chow, ada masalah besar. Semua anggota berlevel tinggi dari klan Heavenly Demon telah melakukan penggerakan. Nyonya Chow, ada masalah besar. Semua anggota berlevel tinggi dari klan Heavenly Demon telah melakukan pergerakan dan mereka akan melakukan pertemuan di kota ini. Apa yang terjadi? Apa nenek mengetahui hal ini? Orang yang ditelepon menjawab, alasannya masih belum pasti. Tapi tim pengintai telah memberitahu kita bahwa kegiatan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan dilaksanakan. Ketua Hongling sudah mengetahuinya dan sedang dalam perjalanan menuju kota. Cha Yutang berkata, jika nenek nggak bisa datang hari ini, akulah yang akan bertanggung jawab untuk situasi di sini. Dalam hati Cha Yutang, seorang kaisar di depan kita dan Ratu Demon di belakang kita. Dan sekarang orang-orang dari klan Heavenly Demon sedang menuju kemari untuk mengacau lagi. Kapan aku punya waktu berduaan dengan Lin Mo? Terus di sini entah bagaimana Han Xinyi jalan ketemu sama Yutang. Dalam hati Cha Yutang, bukankah itu Han Xinyi? Kenapa dia tidak bermain catur bersama Lin Mo di rooftop? Terus si Cha Yutang menahannya. Hei, berhenti. Di mana Lin Mo? Aku nggak tahu. Cha Yutang melanjutkan. Hei, aku membiarkanmu bersama Lin Mo setiap hari saat jam makan siang. Setidaknya manfaatkan itu. Lin Mo tidak akan lagi bermain catur denganku di rooftop untuk menghindari kecurigaan orang-orang. Itu adalah akibat dari ulahmu sendiri. Siapa yang menyuruhmu untuk mengambil batu lalu menjatuhkannya di kakimu sendiri? Tidak apa, jangan marah. Menjadi sensitif adalah hal yang normal. Han Xinyi membalas, oh iya, ngomong-ngomong malam nanti Lin Mo ada janji untuk makan malam bersamaku. Mungkin orang yang tanda kutip mengambil batu lalu menjatuhkannya di kakinya sendiri adalah orang lain. Sial. Dan setelah pulang sekolah, Cha Yutang menelpon seseorang. Dia berkata, halo, beritahu aku kapan dan di mana. Aku akan mencari tahu apa yang dilakukan klan Heavenly Demon di sini. Orang yang ditelepon menjawab, Nyonya Chow, ada berita buruk. Semua anggota klan Heavenly Demon telah memesan seluruh hotel Cui Shanke dan mereka semua sudah berada di sana. Kemudian, teman kelasmu Han Xinyi dan Lin Mo beberapa saat yang lalu memasuki hotel Cui Shanke dan tidak ada kabar lagi dari mereka. Yaudah, awasi mereka. Aku akan segera ke sana. Dan sekarang Lin Mo dan juga Han Xinyi sudah duduk di meja makan nih berdua doang dan mereka di sini Lin Mo makan steak. Mereka berdua ya. Di sini Han Xinyi berkata, aku sudah memotong semuanya menjadi irisan kecil. Selamat menikmati. Dalam hati Lin Mo, aku gak percaya bahwa Han Xinyi memiliki sopan santun dalam hal makan. Di dunia ini, dia bisa dikategorikan sebagai orang yang berpendidikan dan terhormat. Jika saja aku gak harus menyembunyikan identitas asliku, aku bisa menjadikannya sebagai muridku. Dalam hati Han Xinyi,
Ya, bagaimana menurutmu? Aku mempelajari setiap teknik di dunia ini tentang bagaimana cara mengajak laki-laki makan malam semalaman. Linmo kecil, kau sangat mudah untuk ditangani. Terus di sini orang-orang semua masak ya, koki ya. Dan BTW, FYI, orang-orang yang jago masak ini orang-orang di sektenya yang bisa dibilang lumayan punya nama, lumayan terkenal, dan mereka jadi koki. Hey, jika informasinya benar, perempuan itu adalah ratu dari semua demon. Nah, orang ini adalah master pemurnian demonik dari klan Heavenly Demon. Hey, ketika kau sedang berada di depannya, jangan melihatnya langsung. Apa kau cari mati? Semua yang harus kau lakukan adalah memasak. Dan yang ini adalah ratu racun dari klan Demon. Berdasarkan informasinya, laki-laki di sebelahnya pasti Linmo. Gak buruk, aku tidak menyangka bahwa Linmo akan berada di tangan Ratu Demon. Dengan begitu, hal ini akan menguntungkannya. The Daughter of Destiny tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa seperti yang diharapkan dari ratu kita. Nah, sedangkan yang ini adalah kepala dari divisi roh dari klan Heavenly Demon juga. Tiba-tiba, jangan terlalu cepat menilai, tapi tidak ada salahnya melakukan tugas kita dengan baik. Jadi berhenti menggerutu dan bantu aku. Jika ada sesuatu yang salah dengan makanan kita, kepala kita pasti akan melayang. Dan yang ini adalah ketua sekte langsung, guys. Ketua sekte dari klan Heavenly Demon. Terus tiba-tiba ada yang Tianyu yang menendang pintunya dan dia pun masuk. Dia berkata, "Hey, aku menemukanmu, tikus kecil." Dan Hansinya udah marah tuh. Patience levelnya udah 65%. Tiba-tiba seseorang berkata, "Permisi, tikus kecil." "Hah? Ada apa? Apa yang kau lakukan di sini?" Dalam hati yang Tianyu, "Hah? Kepala divisi roh? Bagaimana mungkin kepala divisi roh dari klan Heavenly Demon berada di sini? Siapa aku? Dan apa yang kulakukan di sini?" "Hey, hari ini kami sedang tutup. Bisakah kau pergi ke tempat lain?" Baik, maafkan aku. Aku salah masuk ruangan. Aku akan pergi." "Dah sana, pergi." Yang Tianyu pun diusir. Dalam hati Yang Tianyu, transmisi suara ya BTW ya. "Jangan pergi dulu. Tunggu sampai tamu ini selesai makan." Terus di sini Cao Yutang datang. Cao Yutang bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini? Apakah Linmo ada dalam sana?" "Iya, mereka semua ada di sana. Tapi kenapa mereka semua ada di sana? Dan kenapa aku datang kemari?" Dalam hati Cao Yutang, apa yang sebenarnya terjadi? Si ketua sekte berkata, "Maaf, itu salahku. Kali ini akan kupastikan tidak akan ada orang yang mengganggu lagi." Terus Cao Yutang masuk. "Apa Linmo ada di sini?" "Hah? Kenapa kau di sini? Apa kau salah masuk ruangan juga, nona kecil?" "Sekarang kita pergi ke sebuah taksi yang lagi jalan. Tolong lebih cepat lagi." Ternyata ada Cao Hongling. Dalam hati Cao Hongling, berdasarkan semua informasi yang ada, semua anggota elit dari klan Heavenly Demon berpartisipasi dalam operasi ini. Jika itu benar, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkan mereka semua sendirian. Tapi Cao Yutang dan Yang Tianyu bergerak tanpa perintah dan datang kemari atas kemauan mereka sendiri. Jadi nggak ada pilihan lain selain menunjukkan diriku dan bernegosiasi dengan mereka. Apa nggak ada yang mengawasi? Kelihatannya nggak ada bedanya dengan hotel biasa. Hah? Tapi pas dilihat, mereka berdua ketakutan tuh. Hah? Apa yang kalian berdua lakukan di sini? Bukankah kalian dijadikan sebagai sandera? Berkacalah, kalian terlihat sangat naif. Penampilan kalian sekarang terlihat seperti aib bagi para kultivator. Aku gak punya pilihan. Kita lihat siapa mereka. Dalam hati Cao Yutang, "Heh, apa kau menjadi dewasa?" Di sini Cao Hongling agak gedean ya, nggak loli-loli banget, udah kayak onesan di sini. Si ketua sekte berkata, "Kami sangat menyesal. Aku tidak menyangka akan terjadi gangguan seperti ini. Tapi jangan khawatir, tidak akan ada lagi yang..." Terus tiba-tiba si Cao Hongling masuk. Hah? Patience-nya pun langsung turun ke 0%. Udah nggak bisa sabar lagi. Dalam hati ketua sekte, "Cao Hongling, kenapa kamu seorang senior datang kemari untuk menyebabkan masalah?" Ketua sekte berkata, mohon maaf nyonya. Kupikir Anda masuk ke ruangan yang salah. Anda telah mendatangi ruangan yang salah. Ruangan ini telah dipesan untuk hari ini. Jadi maafkan aku. Tapi Anda harus segera keluar dari sini." Dalam hati ketua sekte, "Kumohon, kuharap mereka tidak bertarung. Dengarkan saranku. Kumohon." Cao Hongling bertanya, "Kenapa kau membuat ekspresi seperti itu? Aku gak pernah melihat wajahmu selama bertahun-tahun. Apa kau kena stroke?" Dalam hati ketua sekte, "Aku salah. Ini akhirku." Dia gak mengerti apa yang kukatakan padanya. Kau gak perlu berkedip dan menunjukkan wajah seperti itu padaku. Tentu saja aku paham kalau aku gak boleh sampai membocorkan identitasku di sini." Dalam hati Cao Hongling, kelihatannya klan Heavenly Demon juga tahu bahwa Linmo adalah reinkarnasi dari tubuh dengan yang murni tertinggi. Dan itulah alasan kenapa mereka datang kemari. Tapi alasan kenapa aku datang kemari bahkan lebih penting. Sejak jejak energi Demon Sword ditemukan di peternakan, Linmo selalu berada di setiap kejadian penting yang terjadi. Seperti ketika Ratu Demon muncul, dia juga berada di sana dan bahkan diserang. Dan saat makan malam yang kami rencanakan, dia gak pernah memberi petunjuk tentang kekuatan yang dimilikinya. Ketika laki-laki normal melihat tikus di meja yang berlari ke arahnya, dia pasti akan ketakutan. Apakah reaksinya saat itu adalah reaksi normal?
Dan hal yang paling aneh adalah semua insiden dan kejadian penting selalu terjadi di sekitarnya. Dan pada setiap kejadian itu, Lin Mo dengan anehnya bisa selamat dari bahaya, kecuali dia adalah sang kaisar immortal. Saat itu, Ratu Demon memotong pedangku menjadi dua. Satu bagian telah disempurnakan kembali oleh kaisar, dan yang satunya aku simpan. Setelah disempurnakan, pecahan pedang yang tersisa harusnya akan mengenali masternya. Tertarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Kemana arah pecahan itu tertarik pasti akan menunjukkan di mana kaisar immortal berada. Jadi selama aku punya pecahan ini, tiba-tiba pecahannya terbang. Hah? Apa benda ini baru aja terbang dan hancur? Enggak, bukan hanya itu. Pecahan itu terbang ke arah Lin Mo. Fakta bahwa pecahan itu hancur, mungkinkah dia? Mungkinkah Lin Mo itu? Apakah dia benar-benar? Terus Lin Mo ngeliat ke arah Cao Hongling. Shh. Hah? Benar, itu benar-benar dia. Dan sekarang kita pergi ke markas kedua dari grup Phoenix. Ternyata udah cabut ya. Cao Yutang, Cao Hongling juga yang Tian Yu. Harusnya, kalau nggak salah. Enggak sih, harusnya bener sih, karena gue udah baca. Cao Hongling berkata, apa kau tahu seberapa besar masalah yang kau sebabkan? Kau akan tetap berada di sana dan merenungkan perbuatanmu di dalam ruang isolasi ini. Nenek, bagaimana bisa kau meninggalkan Lin Mo sendirian di tempat itu? Sekarang dia sedang gak aman. Diam! Dengarkan aku, Cao Yutang. Mulai sekarang jangan menyebut Lin Mo lagi dan jangan mendekatinya lagi. Kenapa? Cao Hongling melanjutkan. Dan kau, yang Tian Yu, atas jasa yang Tianqi, aku tidak akan menempatkanmu di ruangan isolasi. Kau masih muda dan belum tahu cara kerja dunia ini. Kau adalah aib untuk yang Tianqi. Yaudah, aku pergi dulu. Aku akan meninggalkan kalian berdua sendirian agar kalian bisa bebas mengobrol. Yang Tian Yu berkata, kelihatannya Lin Mo ditakdirkan untuk merindukanmu. Sekarang gak peduli apa yang akan kulakukan pada Lin Mo. Gak ada urusannya denganmu. Hah? Apa kau kira kau pantas mendapatkan Lin Mo? Tentu saja, aku pasti gak bisa mendapatkan orang sepertinya. Itulah kenapa aku harus menghancurkannya. Aku akan melakukannya malam ini. Aku akan menghabisinya selagi aku menjaganya. Jika kita melakukan perhitungan, saat kau keluar dari sini, hari itu akan menjadi hari ke-7 setelah kematiannya. Sampai jumpa, Daughter of Destiny. Hei, tunggu dulu. Sial, jalan itu. Terus di sini Cao Yutang menelpon seseorang. Halo, apa kau bisa mendengarku? Halo. Sial, sinyal di ruang isolasi ini sangat jelek. Halo, Lin Mo dalam bahaya. Cepat selamatkan Lin yang Tian Yu. Dia berencana membunuh Lin. Ngerti lah ya maksudnya. Kan sinyalnya jelek gitu. Sekarang kita pergi ke rumah Lin Mo. Di mana di sini yang Tian Yu udah sampai. Akhirnya aku sampai. Aku nggak sabar. Ku harap kau siap untuk mati, Lin Mo. Terus tiba-tiba, ini tiba-tiba ada tekanan yang sangat besar dan yang Tian Yu langsung cabut. Jika aku terlambat sedikit aja, dia pasti akan menghabisiku. Siapa orang itu? Bahkan ketua klan Heavenly Demon aja tidak memancarkan aura yang mencekik seperti ini. Kecepatanku adalah salah satu yang tercepat di dunia ini. Bahkan Cao Hongling tidak bisa mengejarku. Tapi kenapa? Jelas, kalau aku sedang berlari dengan kecepatan penuhku. Tapi kenapa aku gak bisa menyingkirkan perasaan yang mengintimidasi dan menyesakan ini? Apakah tekanannya mulai hilang? Terus dia sampai ke sebuah hutan ya, dalam hutan. Akhirnya aku berhasil kabur. Aku jadi memikirkan, gak peduli siapa itu. Mungkin aku gak bisa kabur darinya. Tiba-tiba, kau kelihatan lelah. Apa kau mau minum? Ya, kumohon, aku sangat dehidrasi. Pas dilihat, ternyata Hansinyi ada di depannya. Hansinyi berkata, ya Tuhan, kulihat kau ketakutan sampai kencing. Dengan genangan air sebesar itu, kelihatannya kau nggak perlu minum air. Ya udah, langsung aja kita ke urusannya. Tunggu. Aku satu-satunya anak dari Master Taoist yang Tianxi. Aku adalah satu-satunya pewaris dari sekte Taoist keabadian. Hansinyi membalas, jadi begitu. Tampaknya yang Tianqi akan memiliki anak kedua. Dan season pertama dari Rebirth of the Emperor, judul aslinya telah mencapai akhir, selesai ya season satunya ya. Untuk season 2 ya seperti Sukiwe dan kawan-kawan. Bagi yang komik season 1 kelar ya, yang Dragon itu loh, kalau nggak salah Dragon apa gitu. Bukan Dragon Omel Body ya. Dragon apalah itu. Terus Sukiwe dan ini juga ya season 1 kelar. Jadi bukan komiknya ongoing, tapi ya bisa dibilang ongoing sih, tapi udah tamat gitu untuk season 1. Kita harus nunggu season 2-nya. Kalau misalnya muncul, pasti seperti biasa gue lanjutin. Kalau masih pada tertarik. Tapi komik ini viewsnya lumayan stabil kok. Rata-rata bagus viewsnya. Jadi kalau misalnya lanjutannya pasti gue lanjut. Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!